Ibu, sebenarnya saya perkenalkan dulu nggih, saya bidan Kartika yang bertugas pada siang ini. Nggih, sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Bu, kula niku hamil. Kakinya bengkak, Bu. Oh, kakinya bengkak. Nggih. Baik Ibu, di sini nanti saya akan memberikan penjelasan edukasi tentang tanda bahaya kehamilan nggih pada trimester 3. Sebelumnya dengan Ibu siapa namanya? Hesti, Bu. Ibu Hesti. Umur berapa Ibu? 36, Bu. 36 tahun. Ini kehamilan keberapa? Oh, kehamilan ketiga. Usia kehamilannya udah pernah UAS nggih? Pernah 34 minggu. Oh nggih, 34 minggu nggih. Kemudian kita melakukan cuci tangan dulu. Cuci tangan, bentar. Kemudian menutup tirai untuk menjaga privasi klien. Sebelumnya menanyakan kembali keluhan kepada pasien. Ibu, kakinya yang bengkak-bengkak udah lama. Sejak 8 bulan, Bu. Oh, sejak umur 8 bulan kehamilannya. Udah pernah periksa ke dokter sebelumnya? Dereng niku, Bu. Oh, pemeriksaan dulu. rutin mawon. Oh, nggih, baik Ibu. Sebelumnya nanti saya akan memberikan penjelasan pada panjenengan nggih. Nanti semisal ada yang kurang paham boleh ditanyakan Ibu. Nggih. Sebelumnya untuk bengkak-bengkak pada kaki pada ibu hamil itu bisa mengarah ke hal yang berbahaya, ada yang normal juga Ibu. Nggih. Kalau berbahaya itu biasanya diiringi dengan air ketuban pecah atau enggak rembes. Kemudian ibu mengalami darah tinggi, kemudian dicek proteinnya itu positif. Kemudian sebelumnya udah pernah cek lab belum? Oh belum ya. Untuk kontrol ke depan boleh dicek kanker dulu nggih. Boleh ke sini juga bisa, boleh ke puskesmas juga bisa. Nggih, heeh. Kemudian untuk gejala-gejala preeklamsi itu atau enggak bengkak pada kaki yang memberat itu bisa menyebabkan bahaya terhadap janin juga Ibu. Nanti bisa menyebabkan bayi itu lahir secara prematur. Nggih. Kemudian bisa menyebabkan juga gerak janin itu berkurang. Nggih. Gerak janin itu kan normalnya itu setiap per 12 jam itu geraknya 10 kali atau enggak lebih, itu malah bagus. Nggih. Ibu sebelumnya geraknya masih aktif Adik? Aktif nggih? Oh nggih aktif, berarti kan baik juga untuk geraknya. Nggih. Kemudian preeklamsi yang mengarah hal yang tidak bagus pada ibu sama janin itu nanti disertai juga ada pendarahan pervaginam atau enggak pendarahan lewat dari jalan lahir ibu. Nggih. Nanti semisal ada darah yang keluar disertai dengan kencang-kencang atau enggak nyeri pada pinggang bisa, pada perut bagian bawah juga bisa Ibu. Itu jenengan segera periksa ke dokter atau enggak ke rumah sakit terdekat gitu nggih. Kemudian semisal ketuban pecah dini atau enggak ketuban pecah sebelum pada waktunya itu juga dapat menyebabkan infeksi pada ibu hamil khususnya pada trimester ketiga Ibu. Gitu nggih. Kemudian darah tinggi yang tidak normal itu juga menyebabkan gejala infeksi pada kehamilan. Semisal diukur tensinya itu lebih dari 140 atau enggak 150, jenengan harus wanti-wanti lebih sering periksa ke dokter. Oke, apabila disertai juga dengan panas yang tinggi yaitu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Oke. Ibu sebelumnya keluarga apakah pernah ada riwayat darah tinggi? Oh, enggak ada. Nggih, semoga ini baik-baik aja nggih. Nggih. Kemudian untuk bisa memastikannya itu ibu harus lebih rutin juga memeriksakan kehamilannya. Kemudian besok untuk kontrol ke depan ibu bisa melakukan 1 minggu lagi
cek lab protein urin, protein urin untuk mengetahui apakah itu bengkak pada kaki berbahaya atau enggak. Pokoknya harus sering-sering rutin. Sama jenengan harus lebih mawas diri. Mawas diri itu contohnya ada tanda-tanda yang tidak normal pada waktu hamil seperti yang saya jelaskan tadi, pendarahan lewat jalan lain, atau adik enggak gerak selama sehari, atau enggak geraknya kurang dari 10 kali, itu sangat berbahaya ibu. Itu termasuk tanda-tanda gawat janin. Itu Bu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Bisa tes labnya di sini Bu? Oh bisa ibu, boleh kesini juga, boleh besok. Misal ini jenengan ada acara nanti langsung cek juga bisa, atau enggak besok juga bisa. Pokoknya segera mungkin. Ada yang mau tanyakan lagi? Sampun. Kalau enggak saya tanya ulang Bu. Mohon maaf, tadi tanda-tanda bahaya yang jenengan harus segera datang ke rumah sakit seperti tanda bahaya apa aja? Keluar cairan itu tadi. Terus ini geraknya kurang Bu. Leres ibu. Berarti ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan. Kalau sampun boleh kembali ke rumah. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini, selama saya memberikan edukasi kepada jenengan. Terima kasih Bu. Dan mohon Kita makan pencatatan dan pelaporan. Monggo ibu, hati-hati ibu. Hati-hati. Sama-sama.